Novel Emperor 12 Elemen. Bab 131 Perjalanan ke Negara Gu Tanda Pagar 5. Wali kota itu kaget dan saat ingin menoleh. Baakk. Evan menendang tepat di wajah si wali kota hingga membuat si wali kota terlempar. Bajingan, siapa yang berani menendangku? Marah si wali kota dan menoleh melihat ke arah Evan dengan wajah dinginnya. Evan mengangkat pedangnya, si wali kota tercengang melihat itu dengan wajah yang penuh ketakutan. Tuan Pendekar, tolong ampuni saya bisa memberimu semua yang kamu minta, jangan bunuh saya, pinta si wali kota cabul sambil merangkak mundur. Dengan kau mati maka semua yang kamu miliki akan menjadi milikku, SRAASSH. Ucap Evan dan mengayunkan pedangnya ke leher si wali kota. Darah menetes dari pedang Evan yang berlumuran dengan darah. Baguslah, wali kota brengsek itu sudah mati, tapi siapa dia, apa dia akan membunuh aku juga? Batin si wanita tersebut melihat ke arah Evan. Terima kasih, ucap wanita tersebut gugup juga merasa takut. Kau keluar dan pergilah dari sini, setelah berhasil keluar pergilah ke hutan kecil di pinggir kota, di sana akan ada orang yang menjemputmu. Perintah Evan berbalik badan dan melirik sedikit ke wanita tersebut. Tuan wali kota, cepat teriak seorang prajurit pengawal yang datang ke kamar tersebut, namun teriakannya berhenti dan ia pun terkejut seketika, ketika melihat tuan wali kotanya telah mati bersimbah dengan darah. Evan menoleh ke prajurit tersebut dengan tatapan dingin yang penuh aura membunuh yang membuat si prajurit gemetar ketakutan. Huos Kreas. Evan menyerang dan membunuh prajurit tersebut dengan sangat cepat. Kau cepatlah pergi, jangan hanya bengong. Perintah Evan, wanita tersebut tersenyum dan mengangguk. Kemudian Evan pun tidak ingin berlama-lama, ia langsung pergi menuju ke gudang harta. Singkat cerita, setelah sampai di gudang harta di kediaman wali kota. Cekak, ternyata si wali kota mesum itu lebih kaya dari jenderalnya, tapi sekarang ini semua sudah menjadi milikku. Kata Evan dan kemudian menghisap semua harta benda yang ada di sana ke dalam cincin ruang penyimpanannya sampai bersih tak bersisa. Selesai, sekarang hanya tinggal melihat tugas yang lainnya apakah mereka sudah menyelesaikannya dengan lancar. Ujar Evan. Tidak lama kemudian Evan bertemu dengan petir yang sudah membunuh semua pasukan prajurit yang ada di kediaman wali kota. Kak petir, aku sudah selesai, bagaimana denganmu? Tanya Evan. Aku juga sudah membereskan semuanya, ayo kita pergi ke tempat yang lainnya, teman-teman yang lainnya, ajak petir. Dan kemudian Evan dan petir dengan segera pergi dari kediaman wali kota itu menuju ke barak, markas, para prajurit kota Kuanzi. Di barak tentara prajurit kota Kuanzi, terlihat Silin dan para elemen sudah berkumpul, mereka telah selesai dalam tugasnya. Terlihat banyak sekali mayat tentara prajurit yang mati berserakan dan juga kam-kam yang hancur terbakar, darah bergenangan di atas tanah. Kemudian Evan dan petir datang menghampiri Silin dan yang lainnya. Evan dan petir mendarat dengan selamat. Bagus, kalian sudah menyelesaikan yang di sini. Ucap Evan setelah melihat barak tentara prajurit kota Kuanzi kacau hancur berantakan. Ini semua berkat para bayangan milikmu Kak Evan, mereka semua sangat dan jauh lebih kuat dariku. Ucap Silin yang belum tahu bahwa bayangan itu isinya adalah jiwa dari para elemen. Daun, air, bagaimana dengan orang-orang yang diculik? Tanya Evan dengan transformasi suara pada daun dan air. Mereka tidak hanya menculik orang-orang desa tapi mereka juga banyak orang dari desa-desa dan keluarga miskin lainnya. Tapi mereka semuanya sudah aman. Kami juga sudah menyuruh mereka untuk kembali ke desa mereka. Jawan daun. Bagus, ucap Evan tersenyum dan kemudian Evan mengangkat kedua jarinya, jari tengah dan telunjuk dirapatkan, kemudian tubuh bayangan dari para elemen hancur dan para elemen pun kembali masuk ke dalam tubuh Evan. Keesokan paginya di desa, Evan, Silin, dan Gu Mei diperlakukan dengan baik oleh para warga desa. Tak lama kemudian Paman He datang menghampiri Evan sambil membawa seorang gadis di sampingnya. Dia. Batin Evan, ketika melihat gadis yang dibawa oleh Paman He ternyata adalah wanita yang Evan selamatkan dari kamar si wali kota mesum. Gadis tersebut kurang mengenali Evan, karena saat itu Evan sedang dalam pakaian serang perampok. Tuan Pendekar, izinkan aku memperkenalkan pada kamu putri aku satu-satunya, He Yuwei. Kata si Paman He memperkenalkan putrinya yang malu-malu. Namaku He Yuwei, kalau boleh tahu siapa nama pendekar? Tanya si gadis tersebut mengulurkan tangannya yang ingin mengajak untuk berjabatan tangan. Namun dengan cepat Gu Mei langsung memotong dan menyalami menerima jabatan tangan dari gadis tersebut.
Namaku adalah Gumei, senang berkenalan denganmu. Maaf pacar, aku tidak suka bersentuhan dengan wanita lain, ucap si Gumei memberi penegasan. Hai, aku Evan, sapa Evan yang canggung sambil melambaikan tangannya dengan pelan. Heh, wanita ini menghalangiku saja. Batin Gumei tidak senang. Ingin menyentuh priaku, aku saja masih harus berebutan dengan 4 gadis itu, ingin ditambah lagi denganmu, jangan mimpi, aku tidak akan membiarkan kamu mendekati Evan. Batin Gumei tidak senang juga. Pertarungan tak terlihat pun terjadi di antara dua wanita itu yang sedang memperebutkan Evan, mereka saling menatap dengan tarapan yang penuh permusuhan persaingan. Evan, Silin dan yang lainnya merasakan suasana menjadi kurang bagus karena pertengkaran mereka berdua, Gumei dan He Yuwei. Paman He, ini adalah semua harta benda kalian yang kami rebut kembali dari mereka. Ucap Evan mengeluarkan sebagian harta yang rampasan dari kediaman wali kota dan jenderal kota Kuansi. Setelah itu Evan dan kawan-kawan pun pergi dari desa itu dan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke negara Gu. Terima kasih para pendekar, lain kali datanglah berkunjung lagi ke desa kami. Ucap si Paman He yang bersama dengan para warga lainnya. Selamat jalan pendekar, terima kasih pendekar, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian. Ucap para warga desa melambaikan tangan mereka dengan senyuman yang berseri dan ada pula yang sampai menangis karena terharu. Di dalam perjalanan Evan dan kawan masuk ke dalam kota Kuanzi, berita tentang kejadian yang dilakukan oleh Evan, Silin, dan para elemen menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kota Kuanzi. Kamu tahu tidak, tadi malam telah terjadi pembunuhan besar-besaran di kediaman wali kota dan juga jenderal. Ucap seseorang yang bergosip. Tidak hanya di dua tempat itu saja, bahkan di barak prajurit kota juga dibantai abis dan juga dihancurkan. Entah siapa yang sungguh berani, pasti mereka itu sangat kuat. Aku rasa kota Kuanzi sudah tidak akan damai lagi seperti sebelumnya. Mendengar gosip-gosip itu Evan hanya tersenyum dengan dingin dan berkuda seperti mestinya, mereka tidak ingin singgah dan langsung bergegas menuju negara kerajaan Gu. Bab 132 Perjalanan ke negara Gu tanda pagar 6. Setelah beberapa hari perjalanan mereka akhirnya sampai di wilayah negara kerajaan Gu, di sebuah kota bernama Singa di sebuah kota bernama Kota Yunfan. Di malam hari Evan, Silin, dan Gumei berjalan-jalan di jalanan kota Yunfan yang tidak terlalu ramai. Kota Yunfan ini cukup makmur juga, kata Gumei sambil melihat-lihat sekitar. Hah, bukankah kau putri negara Gu, mengapa kau seperti baru tahu kondisi negaramu sendiri, ujar Silin. Memang benar, aku baru pertama kali ke kota Yunfan ini makanya aku baru tahu sekarang. Jawab Gumei, Silin menjadi merasa tak aneh setelah mendengar perkataan Gumei. Sudah, kalian jangan banyak bicara lagi, sekarang yang penting kita harus cari tempat untuk menginap. Ucap Evan. Beberapa saat kemudian di sebuah tempat penginapan Evan, Silin, dan Gumei berada di sebuah ruangan untuk berbincang. Gumei, kira-kira berapa hari lagi kita akan sampai ke ibu kota kerajaan Gu? Tanya Evan. Mungkin besok kita sudah sampai di ibu kota kerajaan, jawab Gumei. Bagus, malam ini kau Gumei tidurlah. Aku dan Silin ingin berlatih malam ini. Perintah Evan. Baiklah. Gumei pergi meninggalkan Evan dengan Silin. Silin, bagaimana dengan pelatihan dengan kitab Raja Mayat, sudah jurus apa saja yang kau kuasai? Tanya Evan. Maaf Kak, aku hanya baru menguasai 3 jurus dari kitab Raja Mayat, karena 2 jurus yang lainnya sedikit sulit untuk menggunakannya. Jurus pengendali mayat aku harus memiliki mayat untuk berlatih, sedangkan ledakan darah aku juga harus melakukannya di tempat yang luas yang ada banyak makhluk hidup. Jawab Silin. Evan terdiam dan berpikir sejenak. Baiklah, kita akan coba berlatih kedua jurus itu lain kali saja, kita tunggu waktu yang cocok saja, ujar Evan. Baik. Silin, ini untukmu. Ucap Evan melemparkan inti hewan spiritual serigala bayanan pembunuh yang sebelumnya Evan simpan. Inti binatang spiritual apa ini Kak? Tanya Silin menangkap dan melihat inti hewan spiritual tersebut. Itu adalah inti hewan spiritual dari serigala bayangan pembunuh, itu akan sangat membantu bagi spiritualis kegelapan seperti kita untuk menyembunyikan aura dan tingkat pelatihan. Kau cepatlah serap dan berlatih dengan inti tersebut. Aku juga ingin berlatih malam ini. Perintah Evan. Setelah memberikan inti hewan spiritual itu pada Silin, Evan pun pergi meninggalkan Silin untuk berlatih. Evan pergi menuju ke kamarnya sendiri untuk berlatih. Di dalam kamar Evan duduk bersila. Aku hanya menguasai sedikit dari jurus tubuh bayangan pengganti,
sekarang aku hanya bisa mengeluarkan satu bayangan saja. Menurut kata elemen kegelapan jurus tubuh bayangan pengganti ini bisa terus ditingkatkan setinggi yang penggunanya bisa. Aku harus segera meningkatkannya. Tingkatan kedua adalah merubah bentuk tubuh. Aku akan objekkan perubahan tubuhku ke bentuk tubuh Silin saja. Evan mencoba untuk fokus dan berkonsentrasi dengan hukum perubahan bentuk. Perlahan bentuk tubuh Evan mulai berubah membentuk seperti tubuh Silin. Namun saat dalam proses perubahan Evan pun gagal yang kembali ke bentuk tubuhnya yang semula. Walau gagal Evan terus berlatih dengan keras tanpa kenal lelah di malam itu di dalam kamarnya. Walau dalam beberapa kali mencoba Evan tetap gagal, Evan tetap tak menyerah. Jurus ini memang sulit, ujar Evan. Evan tak berhenti berlatih, ia terus bermeditasi untuk memahami jurus tubuh bayangan pengganti tersebut. Keesokan paginya Gumei berjalan menuju kamar Evan untuk mengajak Evan melanjutkan perjalanan. "Siapa kamu? Kenapa kamu bisa keluar dari kamar Evan?" ucap Gumei ketika melihat Evan yang sedang dalam wujud orang lain keluar dari kamar. "Hai, aku Evan, bagaimana dengan penampilan aku yang sekarang? Tampan bukan?" kata Evan mulai menyombongkan dirinya. "Kamu siapa? Kamu bukan Evan, pencuri," ucap Gumei langsung menyerang Evan. Namun Evan dengan mudahnya terus menghindari serangan demi serangan dari Gumei. Evan yang menghindar langsung melompat pindah ke halaman penginapan. "Hei, aku sungguh Evan, kalau tidak percaya tunggu sebentar, aku akan menunjukkannya padamu. Kau jangan mengaku-ngaku jadi Evan, mati kau pencuri." Gumei terus menyerang, namun dengan kecepatan yang dimiliki Evan semua serangan dari Gumei dapat dihindari dengan mudahnya. "Sial, aku baru menguasai jurus ini, jika aku ingin kembali ke tubuh semula aku butuh waktu sekitar 10 menit, tapi wanita ini terus menyerangku membuat aku tidak bisa berkonsentrasi," ujar batin Evan sambil terus menghindari serangan Gumei. Silin yang tidur di samping kamar Evan mendengar suara keributan dari luar kamar dan ia pun segera bangun dan keluar dari kamar untuk melihat. "Kenapa kalian ribut sekali?" tanya Silin, kemudian ia kaget melihat Gumei sedang bertarung dengan seseorang. "Silin, bantu aku menangkap pencuri ini, dia tadi masuk ke dalam kamar Evan," pinta Gumei. "Pencuri? Beraninya pencuri ini mencuri di kamar kakak besarku, tangkap!" seru Silin yang melompat ingin ikut menangkap Evan. Evan yang geram sudah tak tahan lagi. Bang! Bang! Evan memukul kepala Gumei dan Silin hingga benjol. Dengan kemampuan kalian yang seperti ini masih ingin menangkap aku? Mimpi saja. Dan aku sungguh adalah Evan, bukan pencuri," ucap Evan. "Bagaimana kami bisa tahu kalau kamu adalah kakak besarku?" ujar Silin. "Benar? Beri kami bukti kalau kamu benar adalah Evan," pinta Gumei. "Baiklah. Yang pertama Silin, dulu kamu sering mengintip mentor Cusian dan gadis-gadis cantik di Sekte Matahari Merah dulu. Nanti bagaimana ya jika mentor Cusian tahu?" ucap Evan membongkar rahasia Silin dan mengancamnya. Silin terkejut mendengar itu, karena yang tahu tentang cerita itu hanya ada beberapa orang saja. "Wah, ampun kakak besar, jangan katakan pada Cusianku tentang itu, dia pasti akan membunuhku jika dia sampai tahu," ucap Silin memohon memeluk kaki Evan. "Dan sedangkan kau Gumei, kau suka memakai pakaian dalam berwarna kuning," ucap Evan yang sudah pernah melihat di hutan kematian waktu itu. Seketika wajah Gumei menjadi memerah dan mengepal tinjunya. "Hehehe, kau memang benar adalah Evan, tapi kau juga tidak boleh mengatakan itu di depan orang lain," marah Gumei yang langsung memukul Evan dengan sekuat tenaga hingga Evan terlempar jauh. "Ampun!" teriak Evan yang terlempar terbang. Bab 133 Pesan dari Jenderal Ryu. Singkat cerita, mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka hingga akhirnya mereka telah sampai di ibu kota kerajaan negara Gu, yaitu kota Nangu. Pintu gerbang kota Nangu. "Berhenti, kalian berasal dari mana?" tanya seorang prajurit penjaga gerbang. "Apa kalian prajurit kerajaan Gu? Sungguh sangat pelupa, apa kalian sudah tidak mengenaliku lagi?" tanya Gumei membuka kerudung dan cadarnya. Dengan Evan dan Silin yang berada di belakangnya. Putri Gu," kata si prajurit yang merasa sangat terkejut ketika melihat sang putri yang dikabarkan menghilang telah muncul dan kembali pulang. Beberapa saat kemudian di istana kerajaan, tampak seorang prajurit yang segera melapor kepada Kaisar Gu Tianxing tentang Putri Gumei yang telah kembali pulang. "Lapor sang Kaisar, Nona Putri sudah kembali," kata prajurit tersebut melapor kepada Kaisar Gu. "Apa? Di mana dia sekarang? Cepat antar aku ke sana," perintah sang Kaisar Gu Tianxing.
Tampak Kaisar sangat bersemangat setelah mendengar bahwa putri satu-satunya telah kembali pulang. Namun ternyata Gumei sudah sampai ke istana kerajaan dan masuk ke aula Kaisar menemui Kaisar Gu Tianxing. Tidak perlu. Ayah aku sudah pulang. Kata Gumei muncul mengagetkan Kaisar Gu Tianxing. Melihat putri kesayangan dan satu-satunya yang telah hilang dan tidak kembali pulang cukup lama muncul di depan matanya, Kaisar Gu pun sontak terkejut dan merasa sangat bahagia. Putriku, ini sungguh kamu. Tanya Kaisar Gu Tianxing turun dari singgasannya dan berjalan mendekat menghampiri putrinya Gumei yang sudah sangat lama tidak kembali pulang. Ayah, apa kau sudah menjadi pelupa juga? Putri sendiri pun sudah tidak ingat. Ujar Gumei sambil tersenyum. Dengan air mata yang berlinang sang Kaisar Gu Tianxing memeluk putrinya Gumei dengan lembut dan hangat. Putriku ini sungguh kamu, ayah sangat khawatir, langit masih mempertemukan kita. Kata Kaisar Gu Tianxing. Ayah tenang saja, bukankah aku sudah kembali dengan utuh? Ujar Gumei sambil memeluk Kaisar Gu. Kemudian Gumei dan Kaisar Gu pun saling melepas pelukan mereka. Serela itu Gumei pun tidak lupa untuk memperkenalkan Evan dan Silin, yaitu orang yang telah menyelamatkannya dan membawanya kembali pulang. Ayah aku ingin memperkenalkan seseorang padamu. Kata Gumei yang ingin memperkenalkan Evan dan Silin. Siapa? Tanya Kaisar Gu Tianxing merasa penasaran. Kalian berdua masuklah. Ujar Gumei menoleh ke belakang. Kemudian Evan dan Silin yang sedang menunggu di luar pun masuk ke dalam aula dengan tanpa penyamaran lagi. Hormat kepada Kaisar Gu Tianxing. Kata Evan dan Silin sambil berdiri memberi hormat kepada Kaisar Gu Tianxing. Ayah, mereka adalah teman-temanku Evan dan Silin, merekalah yang sudah menyelamatkan dan membantuku hingga aku bisa kembali ke sini. Ucap Gumei memperkenalkan Evan dan Silin kepada Kaisar Gu. Kaisar Gu diam sejenak dan mengamati Evan dan Silin, setelah selesai mengamati akhirnya Kaisar Gu pun tersenyum kecil. Terima kasih kepada kedua anak muda. Berkat kalian putriku bisa kembali ke sini dengan selamat, sebagai hadiah kalian berdua boleh mengajukan permintaan, asal aku bisa mengabulkannya pasti akan aku kabulkan. Kata Kaisar Gu Tianxing berterima kasih kepada Evan dan Silin. Kaisar tidak perlu sungkan, sebenarnya saya ke sini juga karena ada sesuatu yang harus saya berikan pada Anda. Ucap Evan sambil mengeluarkan sebuah surat yang sudah ia simpan sejak lama, yaitu surat yang diberikan oleh Jenderal Ryu. Surat apakah ini? Tanya Kaisar Gu Tianxing sambil surat tersebut. Itu adalah surat yang diwasiatkan oleh Jenderal Ryu dari kota salju merah darah. Jawab Evan. Mendengar itu Kaisar Gu pun seketika langsung terkejut. Wasiat, Ryu sudah meninggal. Tanya Kaisar Gu Tianxing sontak merasa terkejut. Benar Kaisar, Jenderal Ryu sudah meninggal lebih dari 1 bulan yang lalu. Jawab Evan. Kemudian Evan pun menceritakan semua kejadiannya secara detail pada Kaisar Gu Tianxing. Setelah beberapa saat kemudian Evan pun selesai bercerita dan tampak Kaisar Gu yang mendengar cerita Evan pun merasa sangat marah dan geram. Dasar Xiao bajingan, kata Kaisar Gu merasa sangat marah dan geram sambil mengepalkan dengan sangat erat. Kemudian Kaisar Gu Tianxing membuka dan membaca isi surat tersebut. Isi surat, kakak jika kau sudah menerima surat ini berarti aku sudah mati. Maaf sebelumnya aku tidak bisa melindungi kakak ipar dahulu, aku sangat bersalah padamu jadi aku pergi untuk menebus kesalahanku. Di saat tidak lama aku pergi aku bertemu dengan seorang wanita yang aku cintai, setelah itu kami pun menikah dan mempunyai seorang putri yang hampir seumuran dengan putrimu, namanya Rhea. Namun putriku dia juga sama seperti putrimu, mereka sudah sangat lama tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, jadi aku ingin menitipkan putriku Rhea padamu. Dan aku juga ingin meminta satu hal padamu, kau pasti sudah bertemu dengan anak muda yang membawa surat ini. Nama dia Evan, dia bermarga Li, dia adalah putra dari sahabat kita Li Xiaonan. Walaupun desas-desus mengatakan kalau dia adalah sampah tak berguna, tetapi dari yang aku lihat itu malah sebaliknya, jadi aku ingin memintamu untuk membantunya mengambil kembali tahta kaisar. Aku yakin suatu hari nanti putra Li Xiaonan ini tidak akan membuatmu menyesal telah membantunya. Kakak Tianxing, aku percayakan mereka berdua padamu. Bab 134 Memilih Daerah. Setelah membaca surat itu perasaan Kaisar Gu Tianxing penuh dengan rasa campur aduk. Ia sangat sedih mengetahui satu-satunya adik kandung yang tak pernah ia lihat selama 18 tahun telah meninggal. Apa isi surat itu sebenarnya, hingga membuat Kaisar Gu sampai seperti ini? Batin Evan melihat raut wajah Kaisar Gu. Evan,
Apakah di kota salju merah darah ada seorang gadis bernama Rhea? Tanya Kaisar Gu dengan ekspresi yang tiba-tiba menjadi serius. Benar, jawab Evan. Apa yang Ryu pikirkan kenapa dia meminta aku untuk membantunya, batin Kaisar Gu Tianxing. Kaisar Gu Tianxing tidak ingin mengatakan kalau Rhea adalah keponakan kandungnya, karena hal itu akan membuat masalah yang tidak diinginkan. Aku tidak menyangka bahwa Jenderal Ryu sangat percaya padamu. Kami dulu pernah memiliki perjanjian, yang mana aku telah berjanji padanya akan memberikan satu wilayah yang aku miliki kepadanya. Namun saat itu dia mengatakan kalau dia tidak menginginkannya untuk saat itu, jadi dia memintaku untuk menyimpan hutang itu. Tapi sekarang dia menagih hutang itu dan ia ingin memberikannya padamu sebagai balasan untuk menjaga putrinya Rhea dan orang-orang Sekte Matahari Merah, dan sebagai hadiah dariku juga karena kau sudah menyelamatkan putriku dengan selamat maka aku akan membiarkan kamu memilih daerah mana yang ingin kau ambil. Kata Kaisar Gu Tianxing. Mendengar itu Evan, Silin, dan Gu Mei tersentak kaget. Kasim ambilkan aku peta daerah kekuasaan yang kita miliki. Perintah Kaisar Gu Tianxing. Beberapa saat kemudian peta sudah diambil dan diletakkan di atas sebuah meja. Evan disuruh memilih di antara 12 daerah provinsi untuk ia perintah, kecuali ibu kota negara Gu. Evan, kau pilihlah daerah yang ingin kau duduki dalam kekuasaanmu. Jika kau tidak memilih maka aku tidak tahu akan kapan melunasi hutang ini pada Jenderal Ryu. Kata Kaisar Gu menantikan pilihan Evan. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Silin dan Gu Mei menantikan daerah mana yang akan ditunjuk oleh Evan. Maaf Kaisar Gu, aku tidak bisa memberikan keputusan untuk memilih daerah untuk sekarang. Tolong berikan aku waktu. Tenang saja aku pasti akan memberitahu keputusanku secepatnya. Ucap Evan yang tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Baiklah, bagaimanapun ini memang adalah pilihan yang sulit kau tidak usah terburu-buru. Kata Kaisar Gu. Malam harinya, di suatu ruangan tampak Evan dan Silin sedang memilih daerah untuk mereka tempati. Kakak besar sebaiknya kita memilih daerah ini saja, daerah ini memiliki banyak kota yang makmur dan jauh dari peperangan. Tempat ini sangat strategis. Kata Silin memberikan saran sambil menunjuk satu daerah provinsi yang tertera di peta. Terlihat Evan masih berpikir sambil memegang dagunya. Evan mempertimbangkan dengan baik dan matang, ia tak ingin mengambil keputusan yang salah. Tok 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 tok. Suara orang mengetuk pintu. Siapa? Tanya Evan. Aku. Jawab Gu Mei. Masuklah. Kata Evan memperbolehkan Gu Mei untuk masuk. Kemudian Gu Mei pun membuka pintu ruangan tersebut dan masuk. Ada apa kamu ke sini? Tanya Evan pada Gu Mei yang berjalan menghampirinya. Aku ingin membantumu mempertimbangkan untuk memilih daerah yang ingin kau dan teman-teman kamu tempati. Jawab Gu Mei dan Evan pun mengizinkan. Kak Evan, bagaimana dengan usulanku tadi? Tanya Silin. Daerah ini memang cukup maju dan makmur, tapi kalau kita tinggal daerah itu kita akan sulit untuk mengembangkan diri. Jawab Evan. Maksudnya, daerah ini memang yang paling makmur dan maju dan kau pasti tahu daerah yang maju pasti memiliki sokongan yang kuat di belakangnya. Di daerah ini pasti ada beberapa kekuatan yang menguasainya, ucap Evan. Evan benar, di daerah ini ada 4 penguasa yang cukup berkuasa dan sangat berpengaruh, yaitu klan Wu, Xi, Nan, dan Sekte Yunxia, dan masih banyak lagi penguasa-penguasa lainnya. Ucap Gu Mei. Dan jika kita masuk ke dalam daerah kekuasaan mereka begitu saja maka kita hanya akan menjadi orang yang mereka kendalikan dengan mudah, apalagi dengan kekuatan kita yang masih sangat lemah, mereka akan dengan mudahnya menjatuhkan dan menyingkirkan kita. Ucap Evan. Jadi kakak besar, kita akan pilih provinsi yang mana? Tanya Silin. Bagaimana jika Nona Putri Gu Mei menjelaskan kepada kita satu persatu daerahnya, setelah itu baru kita pertimbangkan. Ucap Evan. Baiklah akan aku jelaskan. Gu Mei pun menjelaskan kepada Evan dan Silin setiap daerah yang ada satu persatu. Setiap Gu Mei selesai menjelaskan satu daerah dan menanyai pendapat Evan, Evan terus menolaknya hingga pada yang terakhir. Evan kau sebenarnya ingin memilih yang mana, semuanya kau tolak. Ucap Gu Mei bingung. Aku sudah mempertimbangkan satu daerah yang bagus. Ucap Evan dengan tersenyum. Yang mana? Tanya Silin dan Gu Mei secara bersamaan. Aku pilih daerah yang ini saja, Provinsi Nanzu di daerah bagian utara ini. Ucap Evan menunjuk salah satu gambar daerah yang ada di peta, seketika Gu Mei bingung dan mengerutkan dahinya. Evan, kau jangan main-main, daerah itu adalah yang paling buruk di negara Gu ini.
Di bagian barat daerah itu sering terjadi kekeringan sedangkan bagian timurnya sering dilanda oleh banjir. Dan juga tempat itu adalah tempat yang paling sering terjadi kekacauan perang, seringkali diserang oleh prajurit negara kerajaan Mo juga tempat itu adalah daerah perbatasan antara ras bangsa siluman dan iblis. Intinya tempat itu sangat miskin dan berbahaya. Kata Gu Mei berpendapat, kau benar daerah itu memang sangat miskin dan juga berbahaya karena bisa saja diserang dan dikuasai oleh negara kerajaan Moyu, dan bangsa siluman atau iblis, tapi aku punya rencanaku sendiri. Ucap Evan, kau punya rencana sendiri? Katakan apa rencanamu kalau tidak kau katakan aku tidak akan membiarkanmu memilih provinsi tersebut. Pinta Gu Mei memaksa. Provinsi Nanzu ini tepat 100 tahun yang lalu adalah daerah yang sangat makmur juga maju jika dibandingkan dengan daerah provinsi lainnya. Namun setelah sang pemimpin daerah Nanzu yaitu Jenderal Besar Yang Qi menghilang secara tiba-tiba, daerah ini perlahan mengalami kemunduran di setiap tahunnya hingga pada akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Juga daerah Nanzu ini tidak sepenuhnya miskin, ia punya hutan yang cukup luas di bagian utara dan juga ada banyak kota-kota kecil yang cukup kaya akan pertanian di daerah sekitarnya. Namun yang paling penting sebenarnya adalah daerah Nanzu adalah zona perang bagi setiap daerah kekuasaan. Dengan adanya perang dan kekacauan ini maka peluang untuk memperluas daerah kekuasaan akan menjadi lebih mudah. Kata Evan dengan sifat ambisi besarnya. Evan, apa kau bodoh? Kau sudah tahu bahwa kekuatan kalian sekarang sangat lemah dan kalian malah ingin masuk ke daerah yang seperti itu, mungkin kalian tidak akan bertahan di sana lebih dari 2 bulan. Ucap Gu Mei. Tidak, aku percaya dengan keputusan Kak Evan, bagaimanapun dia adalah pemimpin kami, dia pasti tidak akan mengambil keputusan yang akan merugikan kami. Kata Silin yang percaya dan yakin dengan keputusan Evan. Sekte Matahari Merah penuh dengan pengecut, mereka selalu merasa bahwa mereka aman karena mereka tidak pernah menghadapi yang namanya pertumpahan darah untuk bertahan hidup. Dan karena itulah mereka jadi sampah yang tidak ingin membuat suatu kemajuan ataupun perubahan untuk mereka sendiri. Tetapi jika aku membawa mereka ke Nanzu, daerah yang penuh dengan pertumpahan darah ini, maka mereka akan ada keinginan untuk terus bertahan hidup, dan memunculkan keinginan untuk menjadi lebih kuat dari yang lainnya agar mereka dapat bertahan hidup agar mereka bisa keluar dari kekacauan. Dan hanya ada satu cara untuk bertahan hidup dalam peperangan yaitu hanya dengan mengalahkan semua bahaya yang mengancam nyawa, ucap Evan. Mendengar itu Gu Mei pun terdiam sesaat namun kemudian ia kembali mengerutkan keningnya. Terserah kalian saja, aku tidak ingin ikut campur dalam masalah kalian. Jika kalian mati itu juga bukan urusanku. Ucap Gu Mei berbalik badan dengan emosi dan berjalan keluar. Beri aku waktu 3 tahun, jika aku tidak bisa memakmurkan daerah Nanzu maka aku akan membunuh diriku sendiri karena telah membuat keputusan yang salah, ucap Evan bersumpah yang membuat Gu Mei menghentikan langkahnya. Baik 3 tahun, aku akan menunggunya, tapi jika kau gagal maka kau tidak boleh melanggar sumpahmu. Ucap Gu Mei dan lanjut pergi dengan kesal. Hao, Evan menghela nafasnya sambil melihat Gu Mei yang pergi dengan tampang kesal. Kak Evan, aku percaya padamu. Aku berjanji akan selalu mengikutimu bahkan jika itu adalah memasuki lubang neraka sekalipun. Ucap Silin memegang pundak Evan. Terima kasih, mungkin selanjutnya aku akan banyak mengandalkanmu Silin. Ucap Evan berbalik dan gantian memegang pundak Silin. Aku siap diberi perintah. Bab 135 Pelantikan. Singkat cerita di keesokan harinya di Aula Istana. Terlihat para pejabat tinggi dan para jenderal besar kerajaan Gu sedang berkumpul di Aula Istana karena hari ini adalah hari pemberian dan pelantikan Evan sebagai jenderal besar penguasa Provinsi Nansu. Kemudian Evan dan Silin masuk ke dalam Aula Istana tersebut. Kemudian setelah Evan masuk para pejabat itu meremehkan Evan, karena Evan masihlah sangat muda yaitu seorang bocah laki-laki yang baru menginjak usia 15 tahun. Kalian semua diam, ini adalah keputusanku. Bentak Kaisar Gu pada para pejabat dan jenderal tersebut. Evan hanya diam tak berbicara namun dia tersenyum dengan sinis. Evan, putriku sudah menceritakan semuanya, apa kau sudah yakin dengan pilihanmu untuk mengambil alih daerah kekuasaan Provinsi Nansu? Tanya Kaisar Gu yang duduk di singgasananya. Sudah Kaisar, saya yakin dengan pilihan saya, tapi saya masih ada satu permintaan lagi mohon Kaisar dapat mengabulkannya. Pinta Evan sambil memberi hormat. Baiklah. Sebutkan permintaanmu itu. Aku ingin supaya Kaisar tidak ikut campur dalam daerah kekuasaanku nantinya. Pinta Evan dengan terus terang tanpa basa-basi.
Seketika Kaisar Gu Tianxing mengerutkan dahinya. Lancang, bocah tidak tahu aturan dari mana ini. Masih belum dilantik tapi sudah menunjukkan jati dirinya sebagai calon pengkhianat. Kau masih bocah bau kencur, bagaimana jika kau berperilaku sembarangan? Para pejabat dan jenderal tersebut protes mendengar perkataan Evan. Katakan alasan mengapa kau tidak ingin aku ikut campur dalam pemerintahanmu, walaupun kau menjadi penguasa Nanzu tapi Nanzu masihlah daerah yang masih dalam naungan negara Guku. Kata Kaisar Gu, saya ingin memerintah daerahku dengan caraku sendiri, jika ada yang ikut campur di dalamnya maka aku akan merasa kurang leluasa, dan itu masih sama saja kalau saya hanyalah sebuah pion yang dikendalikan untuk mengurusi daerah Nanzu. Dan aku bisa bersumpah pada langit jika dalam kurun waktu 3 tahun aku tidak bisa mengurus provinsi Nanzu dengan baik, aku bersumpah akan membunuh diriku sendiri. Jawab Evan dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Baiklah, karena kau sudah berkata seperti itu maka aku akan mengabulkannya. Ku harap kau bisa memberikan aku kejutan setelah 3 tahun nanti. Ucap Kaisar Gu Tianxing menyetujui. Terima kasih Kaisar. Aku pasti akan berjuang dan bekerja keras dengan mengeluarkan seluruh kemampuanku. Para pejabat dan jenderal itu ingin protes dan menghentikan Kaisar Gu Tianxing untuk mengambil keputusan tersebut, namun Kaisar Gu Tianxing yang sudah mengambil keputusan sudah tidak bisa dibantah lagi. Kalian tenanglah, ini sudah jadi keputusanku, ucap Kaisar Gu menenangkan para pejabat dan jenderal tersebut. Sebarkan TITA HKU, mulai hari dan seterusnya Evan Li akan menjadi jenderal besar penguasa NANZHOU, dan tidak ada yang boleh ikut campur dalam pemerintahannya termasuk aku sang kaisar sekalipun. Ucap Kaisar Gu bangkit berdiri dan mengatakannya dengan lantang. Setelah itu kabar mengenai pelantikan Evan yang sangat tiba-tiba dengan cepat menyebar ke seluruh daerah negara Gu. Namun tidak lama kemudian, Kaisar, mereka sudah tiba, mereka menunggu Anda di arena pertandingan. Ucap seseorang yang datang melapor sambil memberi hormat. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ucap Kaisar Gu. Melihat itu Evan dan Silin menjadi bingung dan keheranan. BRAAKK. Gu Mei datang dan menendang pintu dengan keras hingga mengejutkan semua orang yang ada di aula istana. Ayah, apa maksud dari semua ini? Apa yang sudah kau lakukan di belakang aku? Tanya Gu Mei dengan sangat marah dan kesal. Maaf, ayah bisa jelaskan semuanya padamu. Sebelumnya saat kau menghilang di kerajaan Xiao, ayah mengadakan sebuah kompetisi untuk mencarimu. Dan ayah mengorbankan aku sebagai hadiahnya. Ayah, kau sangat egois. Ayah, aku membencimu. Ucap Gu Mei sangat marah dan pergi sambil menangis. Ini semua memang salahku. Guman Kaisar Gu merasa bersalah. Kak, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Gu Mei sepertinya sangat marah? Tanya Silin dengan suara pelan kepada Evan. Namun Evan yang juga bingung hanya mengangkat kedua bahunya. Kaisar, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Evan yang sangat bingung, begitu pula dengan Silin. Ikut aku ke arena pertandingan, aku akan menceritakannya saat di jalan. Ajak Kaisar berjalan melewati Evan dan Evan pun mengikuti Kaisar Gu dari belakang. Setelah keluar dari istana, Evan dan Silin terkejut melihat ada sebuah bahtera terbang, kapal terbang di atas mereka. Kapal itu sedang menunggu mereka untuk segera naik. Memang kerajaan Gu. Batin Evan kagum. Evan, ayo pegang tanganku. Ikut aku naik. Ajak Kaisar Gu mengulurkan tangannya. Evan tersenyum, maaf, Kaisar, tapi aku bisa naik sendiri. Ucap Evan sambil tersenyum. WHOOSSHH. Evan mengeluarkan sayapnya yang penuh dengan warna-warni yang mengejutkan semua orang yang melihatnya. Bocah ini, ternyata dia sudah berada di tingkat jenderal level 8, selama ini dia menyembunyikannya dan aku tidak tahu. Batin Kaisar Gu Tianxing terkejut. Kemudian Evan memegang dengan erat tangan Silin dan langsung membawanya terbang ke atas menaiki kapal terbang. Kemudian orang-orang yang masih di bawah ikut menyusul Evan naik ke atas kapal terbang. Di atas kapal terbang, wah, Kak Evan, ini aku baru pertama kalinya naik kapal terbang, ini sangat keren. Ucap Silin yang penuh dengan semangat sambil melihat-lihat ke arah bawah. Hehe, kau pikir kau saja, aku juga baru pertama kali ini naik kapal terbang, batin Evan. Hehehe, kenapa? Apa kalian merasa ini keren dan mengagumkan? Tanya Kaisar Gu. Evan hanya tersenyum biasa sedangkan Silin mengangguk dengan semangat. Tentu saja, kapal terbang adakah kendaraan yang sangat hebat, jarang sekali terlihat di daratan tingkat rendah seperti daratan timur kita ini. Kata Kaisar Gu sambil sedikit menyombingkan diri.
Setelah itu selanjutnya Kaisar Gu Tianxing menceritakan dan memberitahu semuanya pada Evan. Saat itu aku sangat bingung dan sedih karena tidak menemukannya setelah mencarinya kemana-mana, jadi aku mengadakan sebuah pertandingan untuk para jenius dari seluruh negara kerajaan Gu, dan bagi siapa yang menjadi pemenangnya akan mencari putriku di kerajaan Xiao dan membawanya kembali pulang ke kerajaan Gu. Dan bagi siapa yang berhasil maka akan aku jadikan sebagai calon suami putriku dan juga aku akan memberikan hadiah yang besar juga padanya. Tapi kemudian kau membawa Gu Mei pulang, sekarang aku tidak tahu harus mengatakan apa kepada para orang tua itu. Kata Kaisar Gu menjelaskan, ini memang kesalahan Kaisar karena telah menjadikannya sebagai hadiah dari pertandingan, walaupun aku tahu kalau ini demi kebaikan Gu Mei tapi ini adalah cara yang salah dan sekarang malah membuat Gu Mei jadi sedih, ucap Evan setelah mendengar penjelasan dari Kaisar Gu. Tapi kalau boleh tahu, hadiah untuk pemenang kompetisi itu apa? Tanya Evan. Itu adalah sebuah pil penguat jiwa dewa tingkat 7 dan kesempatan untuk masuk ke dalam kolam naga emas milik kerajaan. Jawab Kaisar Gu. Mendengar hadiah itu seketika para elemen bangun. Evan, cepat cari cara agar bisa mendapatkan dua hadiah itu. Perintah tanah bersemangat dari ruang kesadaran Evan. Kenapa? Tanya Evan. Dua hadiah itu akan sangat membantumu untuk melatih kekuatan raga dan jiwamu. Cepat cari cara jangan sampai melewatkannya. Perintah tanah. Kaisar tidak perlu untuk membatalkan pertandingannya, biarkan saja pertandingannya berjalan sesuai rencana, ujar Evan. Apa maksudmu? Kau ingin aku menyerahkan putriku pada mereka? Ucap Kaisar Gu. Kaisar tenang saja, karena aku akan ikut dalam kompetisi tersebut dan mengenai hadiah aku tidak berminat untuk jadi calon suami Gu Mei apalagi jadi menantumu. Aku hanya menginginkan dua hadiah yang tadi Kaisar sebutkan, pil penguat jiwa dewa dan kolam naga emas, ucap Evan. Hei, apa maksudmu tidak berminat dengan putriku? Apa putriku masih kurang cantik? Hahaha. Aku tahu bocah kau sangat kuat di usiamu yang muda ini tapi yang akan bertanding nanti adalah para jenius kerajaan Gu yang tidak lemah dari dirimu. Apa kau sungguh yakin kau akan bisa menang? Hei Kaisar tenang saja, percayalah padaku, aku yakin 100% kalau aku akan menang hingga akhir pertandingan. Jawab Evan penuh percaya diri. Bocah sombong. Baik aku akan percayakan nasib putriku padamu, tapi jika kau kalah maka aku pasti akan langsung membunuhmu, mencabik-cabikmu dan mengoyak-ngoyak juga menghancurkan tubuhmu hingga berkeping-keping. Ancam Kaisar Gu dengan mengeluarkan tekanan aura, tingkat Kaisar level 9, yang kuat hingga semua orang yang ada di kapal merasakan tekanannya yang sangat menakutkan. Namun Evan hanya tersenyum tak bergeming. Tingkat Kaisar level 9, ini masih belum cukup untuk menindasku. Batin Evan mendongak seakan-akan menantang. Dan adu tekanan pun terjadi di antara mereka yang sangat menyiksa semua orang yang ada di kapal tersebut, termasuklah Silin dengan tingkatannya yang paling rendah. Beberapa saat kemudian Evan, Silin, Kaisar Gu dan yang lainnya telah sampai di tempat pertandingan. Tempat arena pertandingan tersebut sangat besar dan megah. Wah, lihat Kak Evan, arena ini sangat besar ini juga baru pertama kalinya aku melihat. Ucap Silin pada Evan. Jangan katakan lagi, ini juga pertama kalinya bagiku. Batin Evan. Singkat cerita di sebuah tempat duduk khusus untuk para petinggi dan penguasa negara Gu. Wah ini sangat keren. Ucap Silin dengan suara kuat hingga membuat orang-orang melihatnya. Hal itu sangat membuat malu Evan dan Kaisar Gu selaku orang yang telah membawanya. Bang, kau bisa tidak tenang sedikit saja. Kau sangat kampungan. Bisik Evan setelah memukul kepala Silin. Selamat menikmati novel di Suara Novel, sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan, dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke gas lagi Gan. Bab 136 menantang semua peserta. Kaisar Gu Tianxing membawa Evan dan Silin dan memperkenalkannya pada para tetua yang cukup berpengaruh di negara Gu, di antaranya adalah Aliansi Darah Perak, Tai Chong dengan muridnya Chang Yuan. Sekte Tanah Retak, Tetua Sugo dengan muridnya Lan Feng dan Chen Feng. Sekte Gunung Abadi, Tetua Hua dengan muridnya Ruili. Sekte Pedang Penentang Langit, Tetua Jun dengan muridnya Jie Han. Panglima Muda Wu Shen. Dan masih banyak lagi. Semuanya adalah orang-orang hebat dan para jenius muda dari setiap penjuru negara Gu. Semua orang perkenalkan dia adalah Evan Li, penguasa baru Provinsi Nanzhou, kata Kaisar Gu memperkenalkan Evan.
Orang-orang memuji Evan di depan Kaisar Gu dan ada juga beberapa orang yang meremehkan Evan, dan menganggap Kaisar Gu bodoh karena telah memilih Evan sebagai jenderal penguasa Nanzhou. Ada yang benar-benar tulus dan ada yang tidak dalam memuji Evan. Tidak menyangka ternyata jenderal besar Nanzhou kita yang baru adalah seorang anak muda. Puji Tetua Hua. Yah, Evan ini masih lebih muda dari muridku Chen Feng. Kata Tetua Sugo. Mereka pun mulai bercakap-cakap di kursi penonton dan dengan setiap jenius dari setiap perwakilan berdiri di samping mereka, termasuk Evan yang berdiri di samping Kaisar Gu. Seluruh peserta dipersilahkan mengambil nomor, setiap nomor yang disebutkan akan langsung bertarung di atas arena, pemenangnya diputuskan jika lawannya menyerah, tidak sadarkan diri, keluar arena, atau mati, tidak diperbolehkan membunuh lawan jika lawan sudah berkata menyerah. Ucap seseorang yang memimpin pertandingan. TSK, ini terlalu lambat, aku harus segera kembali ke kota salju merah darah, Ririn dan yang lainnya masih menungguku. Gumam Evan. Tata. Evan meloncat dari tempat ia berdiri ke arena dan mendarat dengan ringan. Hei nak, nomor pesertanya belum dibagikan untuk apa kau kesini, jangan melanggar peraturan. Ucap si pemimpin pertandingan. Ini terlalu lambat, kata Evan dengan suara pelan. Tuan Kaisar, tidak perlu membuang waktu lagi, tidak perlu menyuruh semua sampah untuk bertarung satu persatu, walaupun mereka semua bersatu melawanku, mereka tetap saja bukanlah lawanku, ucap Evan dengan nada yang sombong. Sial, bocah dari mana ini, sombong sekali. Anak siapa ini, ingin sekali aku beri pelajaran. Beraninya meremehkan kami. Kenapa ada bocah bau kencur yang nyasar ke sini? Para peserta dan penonton kesal dengan kemunculan dan perkataan Evan yang amat sombong. Hari ini aku akan membangun reputasiku, jika aku memenangkan kompetisi ini maka tidak akan ada orang berani meremehkan aku atau meragukan posisi aku sebagai jenderal penguasa Nanzhou. Pikir Evan dalam hatinya. Jadi Kaisar, langsung tunjuk saya saja, sebagai pemenangnya. Kata Evan. Sial, Evan ini bukannya terlalu sombong, apa dia tidak menganggapku? Batin Kaisar Gu kesal. Kak Evan semangat, kalahkan mereka semua. Teriak Silin dengan sangat keras, hingga semua orang menatapnya dengan aura yang mematikan yang membuat Silin seketika menjadi diam. Anak muda ini terlalu sombong, Lan Feng maju beri dia pelajaran, aku akan beri kau hadiah setelah menghajarnya. Perintah Tetua Sugo. Siap Tetua, jawab Lan Feng memberi hormat. Hehehe bocah sepertinya aku akan dapat hadiah dengan mudah hari ini. Batin Lan Feng. Kemudian Lan Feng loncat naik ke atas arena. Karena kau terlalu sombong, aku akan beri kau pelajaran agar jangan meremehkan orang sesuka hatimu. Kata Lan Feng berjalan mendekati Evan. Kau terlalu banyak omong kosong. Ucap Evan dengan wajah dingin. Kau, hari ini aku akan beritahu kamu agar jangan terlalu sombong, tinju penghancur gunung. Ucap Lan Feng yang langsung mengeluarkan jurus tinjunya. Namun dengan tatapan dingin Evan langsung menggunakan jurus, langkah kilat surgawi, miliknya, dan dengan secepat kilat langsungnya menghantam perut Lan Feng dengan tinjuannya. BRAAKK. Suara pukulan Evan mengenai perut Lan Feng hingga darah keluar dari mulut Lan Feng. Lan Feng langsung terlempar keluar dari arena dan tersungkur di sekitar para peserta lainnya. Seketika semua orang yang melihat itu terkejut dibuat oleh Evan, seorang bocah berumur 15 tahun. Tidak, aku tidak menerimanya. Ucap Lan Feng dan langsung pingsan. Lan Feng, teriak Tetua Sugo dan kemudian langsung turun ke bawah menghampiri muridnya yang terluka dan tak sadarkan diri, Chen Feng juga ikut turun ke bawah. Kau, ucap Sugo sambil melihat ke arah Evan dengan tatapan penuh amarah namun Evan hanya diam dengan tatapan dinginnya. Aku salah perkiraan, kupikir bocah ini sangat lemah ternyata malah sebaliknya ia sangat kuat, batin Sugo kesal juga geram. Kemudian dengan perasaan marah Tetua Sugo dan Chen Feng membawa pergi Lan Feng dari tempat itu, namun Evan tidak memperdulikannya sama sekali. Sepertinya kalian semua tidak mendengarkan perkataanku sebelumnya, kalian semua maju, aku tidak ingin membuang waktuku dengan kalian. Ucap Evan menantang semua para peserta yang ada. Kau jangan sembarangan, itu melang, ucap si pemimpin pertandingan. Di IJINKAN, Evan menantang bertarung semua peserta diizinkan. Ucap Kaisar Gu memotong berdiri dari tempat duduknya memotong kalimat pemimpin pertandingan. Evan menoleh melihat ke arah sang Kaisar Gu dan tersenyum. Bocah, jangan sampai kau membuatku kecewa, aku percayakan padamu. Ucap Kaisar Gu di dalam hatinya. Di arena pertandingan,
Kau terlalu sombong, bahkan Kaisar pun ingin kami agar memberimu pelajaran. Tunggu apa lagi? Kaisar sudah mengizinkan, ayo kita hajar dia bersama-sama. Para peserta lainnya sudah sangat bersemangat dan sudah tidak sabar untuk memberi pelajaran pada Evan. Heh, para sampah yang hanya banyak omong kosong, ayo serang aku. Tantang Evan yang berdiri di tengah-tengah arena. Mendengar itu semua peserta menjadi sangat kesal dan semakin kehilangan kesabaran. Bocah, kau jangan sombong, hari ini kami akan memberimu pelajaran agar kau tidak bisa sombong lagi di masa depan. SERAANNGG. Mereka semua langsung maju bersama-sama menyerang Evan. Hahaha, jangan salahkan kami, salahkan dirimu yang terlalu sombong. Rasakan jurus telapak langitku. Serudukan banteng, telapak raksasa pedang pembelah langit gada gajah murka tinju tirani. Semua peserta langsung mengeluarkan jurus mereka hanya untuk menghabisi Evan seorang. Heh, tawa Evan tersenyum. Tekanan penghancur jiwa. Evan mengeluarkan sebuah tekanan yang sangat kuat yang membuat para peserta yang ingin menyerangnya terjatuh ke arena. Mereka semua tidak ada yang mampu bergerak seakan roh jiwa. Mereka merasakan sebuah tekanan yang luar biasa yang bisa menghancurkan jiwa mereka. Mereka semua merasakan kesakitan yang luar biasa pada roh mereka, sedangkan Evan hanya berdiri di tengah arena dengan sombongnya. Semua orang yang melihat itu langsung terkaget-kaget dan tercengang seketika. Bab 137 Evan vs Wu Shen tanda pagar 1. Di istana, tepatnya di sebuah pondok taman tempat Gu Mei yang sedang menyendiri dengan perasaan marah dan kesal. Dasar ayah sialan, lihat saja siapapun yang menang nanti aku tetap tidak akan mau dijodohkan. Gumam Gu Mei sangat geram dan kesal. Kemudian secara tak sengaja Gu Mei mendengar ada dua orang pelayan wanita yang sedang berbincang mengenai kompetisi yang sedang berlangsung. Hei, kau sudah dengar, di arena pertandingan ada pemuda 15 tahun yang sangat sombong. Kata si pelayan A. Dengar, dia sangat sombong bahkan dia menantang semua peserta untuk maju bersamaan melawannya yang seorang diri. Jawab si pelayan B. Dengar-dengar nama pemuda itu adalah Evan, kata si pelayan A. Mendengar itu Gu Mei seketika terkejut. Evan, kata Gu Mei terkejut. Evan ikut bertanding, apa dia tidak rela aku dijodohkan dengan orang lain? Aku harus segera ke sana untuk melihatnya. Gumam Gu Mei yang seketila menjadi bersemangat. Kembali ke arena pertandingan. Suasana menjadi tegang, tidak hanya para peserta saja yang merasakan tekanan tersebut tetapi para penonton pun juga ikut merasakan. Untuk sekarang kekuatan jiwaku masih belum cukup untuk membunuh tingkat jenderal biasa, tetapi ini sudah cukup untuk memaksa mereka agar menyerah. Benar saja, di daratan ini hanya ada beberapa orang saja yang berlatih kekuatan roh, pikir Evan. Bocah ini, kekuatannya tidak bisa diremehkan, padahal masih berumur 15 tahun tapi sudah bisa membuatku tertekan. Batin tetua Tai Chong merasakan tekanan yang diberi oleh Evan. Tidak menyangka ternyata Evan ini juga berlatih kekuatan roh, dan lebih hebatnya lagi ia sudah sampai ke tahap seperti ini. Jika dilatih dengan baik dia pasti bisa menjadi petarung terhebat di daratan timur ini. Batin tetua Hua tersenyum. Pantas saja Ryu sangat mempercayainya. Bocah ini kekuatannya tidak bisa diremehkan. Batin Kaisar Gu tersenyum. Kembali ke arena. Kalian menyerahlah, maka aku akan melepaskan kalian. Ucap Evan yang kekuatan jiwanya sudah mulai terkuras. Sialan, kami semua tidak dapat bergerak. Batin salah satu peserta sambil menahan tekanan. Kemudian Evan melihat pergerakan dari peserta itu dan langsung berjalan menghampiri peserta tersebut. Sial, kenapa dia berjalan kemari? Gumam peserta tersebut. Hehe, Evan tersenyum dan tertawa kecil dengan tatapan dinginnya. BAAMM. Evan menendang peserta tersebut hingga terlempar keluar dari arena. Seketika para peserta lainnya langsung kaget, tercengang dengan raut wajah berkeringat ketakutan melihat Evan. Aku akan menendang kalian semua satu persatu keluar dari arena jika kalian tidak menyerah. Kata Evan mengancam mereka. BAAM, Bang, Brak, Boom, BRUK. Evan menendang mereka satu persatu keluar dari arena. Evan ini sangat terlalu brutal kan? Batin Kaisar Gu melihat Evan yang sedang menendangi para peserta lainnya. Karena sudah melihat Evan yang serius dengan kata-katanya dengan menunjukkan kebrutalan dan kekejamannya, akhirnya para peserta tersebut langsung saja menyerah. Aku menyerah. Jangan tendang aku. Aku juga menyerah. Aku juga menyerah. Aku tidak mau ditendang. Satu persatu para peserta berkata, menyerah. Evan pun menghilangkan tekanan tersebut. Padahal energi roh Evan sudah sangat terkuras dan mungkin,
hanya bisa bertahan beberapa detik saja sebelum tekanan menghilang dengan sendirinya. Akhirnya kita bebas. Aku sudah tidak perlu merasakan tekanan itu lagi. Hari ini kita benar-benar sudah dipermalukan olehnya. Satu persatu para peserta turun dari arena setelah tekanannya menghilang. Fiuh, akhirnya mereka menyerah juga. Aku tidak tahu tekanan yang aku buat tadi bisa bertahan sampai kapan, itu sangat menguras energi jiwaku. Batin Evan menghela nafas lega. Kemudian Gu Mei pun sudah sampai ke tempat pertandingan, tepatnya tepat di samping Kaisar Gu, dan melihat Evan yang berdiri di atas arena. Kaisar Gu terkejut menyadari kalau putrinya datang ke pertandingan dengan wajah berseri. Evan, semangat, kamu harus menang, teriak Putri Gu Mei. Putriku, kamu juga datang, ucap Kaisar Gu. Tentu saja, karena aku harus menyemangati Evan, jawab Gu Mei. Hahaha, sepertinya Putri Gu sudah menentukan pilihannya, ucap tetua Hua yang seketika membuat wajah Gu Mei merona. Hahaha, anak muda memang tak pandai berbohong, langsung terlihat hanya dengan ekspresinya, ucap tetua Jun. Melihat itu Panglima Wu Shen langsung merasa tak senang, ia merasa tersangi dengan kehadiran dan kemunculan Evan yang telah merebut perhatian milik wanita yang ia sukai. Evan, kau berani merebut perhatian dari wanita yang aku sukai. Aku harus memberimu pelajaran agar kau tahu siapa yang pantas mendapat perhatian dari Gu Mei. Batin Wu Shen yang iri. Sepertinya tidak akan seru jika pertandingannya berakhir begitu saja, bagaimana jika aku juga ikut bertanding untuk meramaikan suasana. Kata Wu Shen bangkit berdiri dari tempat duduknya. Panglima, bukankah ini namanya terlalu menindas yang lemah? Anda sudah mencapai tingkat Kaisar level 1, dan pertandingan ini untuk para pemuda di umur 25 tahun ke bawah sedangkan Anda sudah berumur 26 tahun. Ucap tetua Hua, hanya lebih 1 tahun saja kan? Lagi pula sepertinya Jenderal Evan masih belum mengeluarkan seluruh kemampuannya, jadi tidak bisa dikatakan kalau aku menindas yang lemah, benar tidak Kaisar Gu? Ucap Wu Shen berdalih. Benar, jawab Kaisar Gu. Baiklah, berarti aku boleh ikut serta dalam pertandingan bukan? Tanya Wu Shen. Kaisar Gu dan yang lainnya pun hanya diam. Haha, wosh, tawa Wu Shen dan langsung menghilang dengan cepat seperti bayangan dan langsung berada di atas arena bersama dengan Evan. Evan menyadari kedatangan Wu Shen dan melihat ke arahnya dengan tersenyum dengan sinis. Untuk meramaikan pertandingan ini sepertinya aku harus ikut bertanding dan bertarung denganmu, kata Wu Shen. Hehe Paman Panglima, apa kau tidak malu ikut bertanding dan bertarung denganku? Kamu sudah tua tapi ingin berebutan dengan pemuda sepertiku. Kau tidak takut ditertawakan, ucap Evan yang membuat Wu Shen emosi. Para penonton yang melihat itu pun membicarakan dan menertawakan Wu Shen, yang sebagai panglima malah ikut bertanding melawan anak muda seperti Evan. Kau sangat pintar bicara, ucap Wu Shen yang langsung menyerang Evan dengan pukulan fisiknya. Braak. Evan terpukul mundur beberapa meter walau Evan sudah menangkis pukulan tersebut dengan kedua tangannya. Ternyata dia juga berlatih kekuatan fisik, pukulannya cukup kuat untuk membuatku mundur, pikir Evan dalam hatinya. Hahaha, kenapa kau tidak memakai kekuatan rohmu? Kenapa? Sudah kehabisan energi roh? Baiklah, biar adil, aku tidak akan menggunakan kekuatan roh juga. Ayo kita bertarung tanpa menggunakan kekuatan roh, ucap Wu Shen menantang. Bab 138 Evan vs Wu Shen tanda pagar 2. Evan, biarkan dia memukulimu, perintah elemen tanah dalam ruang kesadaran Evan. Evan sedikit terkejut mendengarnya. Kau tidak lupa bukan, cara untuk pelatihan ragamu, jika kau terus dipukuli oleh priamu mungkin kekuatan ragamu bisa meningkat ke tingkat 2. Ucap tanah. Mendengar itu Evan pun tersenyum, Evan menurunkan tangannya. Hahaha, hei Paman, apa hanya segini saja kemampuan pukulanmu? Sungguh mengecewakan. Ini bahkan tidak cukup kuat untuk memijatku, ucap Evan menantang dengan santai dan sombong. Para penonton yang melihat itu heran melihat tindakan Evan yang meremehkan dan merendahkan Wu Shen. Bocah ini beraninya meremehkan aku, kalau begitu aku pasti akan membuatmu cacat dengan jurus tinjuku, ucap Wu Shen. Tinju penghancur, teriak Wu Shen mengeluarkan jurus tinjunya. Evan hanya diam berdiri menerima serangan tersebut dengan senang hati. Orang-orang yang melihat itu langsung heran dan terkejut dengan Evan yang tidak bergerak sama sekali. Evan, kakak besar, cepat menghindar, teriak Gu Mei dan Si Lin memperingati Evan. Sial, kenapa bocah ini tidak menghindar? Dia akan cacat jika terkena serangan itu. Batin Kaisar Gu khawatir melihat Evan. Beraninya kau tidak menghindari tinjuku,
tubuhmu pasti akan langsung remuk. Ucap Wu Shen. DUAAARR. Suara ledakan akibat jurus tinju dari Wu Shen yang menghantam Evan. Hahaha, rasakanlah. Kau pasti sudah. Ucap Wu Shen menghentikan kalimatnya ketika melihat ke arah Evan yang tidak terjadi apa-apa. Hehehe, apa hanya segitu? Kekuatan tinjumu ternyata sangat lemah, tidak berbeda dengan pukulan seorang anak kecil. Ucap Evan terus memprovokasi Wu Shen agar lebih marah. Mereka yang tadi mengkhawatirkan Evan kini sudah lega, tapi mereka tidak tahu mengapa Evan harus terus memprovokasi Wu Shen dengan membuatnya semakin marah. Kakak Evan, hebat, hajar pria itu, jangan beri dia ampun. Teriak Silin memberi semangat pada Evan. Kekuatan pukulan ini masih kurang, harus lebih kuat lagi agar aku bisa menembus tingkat 2 pelatihan raga. Pikir Evan. Kaulah yang memaksaku. 1000 tinju penghancur. Seru Wu Shen yang langsung melancarkan serangannya secara beruntun kepada Evan. Bam, 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 bam. Setiap tinjuan itu langsung mengenai tubuh Evan tanpa ada halangan sedikitpun. Evan melindungi wajah tampannya dengan kedua lengannya. Beberapa saat kemudian terlihat Evan yang masih baik-baik saja, hanya pakaiannya saja yang telah hancur. Sepertinya jabatan panglimamu itu hanya sebuah nama panggilan saja, kau tidak layak mendapatkannya. Ucap Evan yang terus membuat Wu Shen semakin marah. Kau! Teriak Wu Shen mengeluarkan sebuah energi spiritual yang membentuk sebuah jubah perang. Kali ini kau pasti akan aku lenyapkan. Seru Wu Shen yang ingin menyerang dengan kekuatan penuhnya. Sial, Wu Shen ini serius ingin membunuh Evan, aku harus menghentikannya. Ucap Kaisar Gu. Panglima Wu Shen ingin membunuh Evan. Ucap Gu Mei terkejut dan cemas kepada Evan. Kak Evan, bertahanlah, aku percaya padamu kalau kamu pasti menang, hajar si Panglima busuk itu. Teriak Silin. Berhenti. Teriak Kaisar Gu mencoba menghentikan Wu Shen. Terlambat, 1000 tinju maut penghancur. Seru Wu Shen mengeluarkan jurus tinjunya dengan kekuatan penuh. Bam, 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 kali ini kau pasti mati. Ucap Wu Shen merasa puas akan kemenangannya. Hehe, maaf Panglima, sepertinya aku sudah membuatmu kecewa. Ucap Evan bangkit berdiri. Melihat itu semua penonton terkejut dan tercengang dengan pertahanan tubuh Evan yang sangat membuat takjub semua orang yang menonton. Seketika seluruh arena pertandingan menjadi gempar. Kak Evan, aku kagum padamu, kaulah yang terhebat. Teriak Silin. Fiu, Evan, kau selalu membuat orang di sekitarmu terkejut dengan kehebatanmu. Gumam Gu Mei merasa tenang dan tidak khawatir lagi. Bocah ini sangat luar biasa, bisa-bisanya dia juga berlatih kekuatan raga, aku harus bisa menariknya ke sekte tanah retak. Batin Tetua Hua, begitu juga para tetua lainnya yang ingin menarik Evan agar berada di pihak mereka. Sepertinya aku sudah terlalu meremehkannya. Batin Kaisar Gu ikut merasa tenang dan lega. Tapi Wu Shen ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Gumam Kaisar Gu. Semua orang yang menonton kagum terhadap Evan dan bersorak memberi dukungan untuknya. Cuih. Evan meludahkan sedikit darah dari dalam mulutnya. Akhirnya aku berhasil menembus ke pelatihan raga tingkat 2, aku harus berterima kasih pada Wu Shen ini, sial seluruh tubuhku terasa sakit semua. Gumam Evan meregangkan tubuhnya. Bagaimana mungkin kau bisa baik-baik saja setelah menerima serangan penuh dariku? Jelas-jelas aku adalah tingkat kaisar sedangkan kau hanya jenderal level 8. Aku tidak percaya aku kalah, kau pasti telah berlatih ilmu sesat. Ucap Wu Shen dengan ekspresi leciknya yang tidak ingin menerima kekalahannya dan malah memfitnah Evan. Dasar orang busuk yang tidak tahu malu. Tidak ingin menerima kekalahannya malah sengaja memfitnahku. Ucap Evan mencibir Wu Shen. Semua orang memaki dan memarahi Wu Shen sekarang sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kali ini giliran aku yang akan menyerangmu, biar aku tunjukkan padamu apa itu jurus tinju yang sebenarnya padamu. Ucap Evan berjalan mendekati Wu Shen yang mulai ketakutan. Evan mengepalkan tinju kanannya dengan kuat, dan juga mulai mengumpulkan energi spiritual elemen angin pada tangan kanannya yang mengepal tinju. Setelah cukup dekat Evan sudah siap memukul Wu Shen dan menambahkan tenaga dan energi spiritual angin pada tinjunya. Tinju Dewa, gerakan kedua, tinju besi. Evan langsung mengayunkan tinjunya dengan sangat cepat. BRUUAAKK. Tinju tersebut tak dapat dihindari lagi dan langsung mengenai wajah Wu Shen dengan sangat kuat. GUBRAAKK.
Wu Shen terlempar keluar dari arena dengan cukup jauh dan menghantam tembok pembatas arena hingga hancur. Wu Shen langsung terluka parah dan pingsan seketika. Semua orang bersorak atas kemenangan Evan. Evan berdiri tegak dengan gagah di atas arena. Kak Evan, kau yang paling keren. Hebat, seru Silin sangat bersemangat dan gembira. Bocah ini ternyata sekuat ini, untung saja tadi aku tidak menyinggungnya. Batin si pemimpin pertandingan. Masih tunggu apa lagi? Cepat umumkan pemenang pertandingannya sekarang. Perintah Evan pada si pemimpin pertandingan. Baik, aku umumkan. Pemenang kompetisi ini adalah Evan Li, Jenderal Penguasa Provinsi Nanzhou. Ucap si pemimpin pertandingan mengumumkan sang juara. Hahaha, aku menang, pil penguat jiwa dewa tingkat 7 dan kolam naga emas sudah menjadi milikku. Guman Evan senang. Di hari itu Evan sudah sangat menggemparkan ibu kota negara kerajaan Gu. Kabar kemenangan Evan bocah 15 tahun yang sudah menjadi jenderal penguasa provinsi dan telah mengalahkan Panglima Muda Wu Shen di dalam kompetisi, menyebar dengan sangat cepat seperti angin ke seluruh penjuru ibu kota maupun keluar kota. Evan menjadi sangat terkenal dan disegani oleh seluruh rakyat negara Gu hanya dalam satu hari. Bab 139 menolak cinta Gu Mei. Setelah pengumuman pemenang kompetisi, Evan turun dari arena dan bertemu dengan Silin dan Gu Mei. Hahaha, aku sudah tahu kalau kakak besar pasti akan menang melawannya, kakak besar memang yang terhebat. Kata Silin memuji Evan. Kau terlalu berlebihan, ujar Evan. Evan, ucap Gu Mei terbata-bata. Melihat dari situasi dan suasana, Silin pun pergi meninggalkan mereka. Itu Kak Evan, aku ada urusan mendadak, aku harus pergi ke kapal lebih dulu. Kata Silin beralasan dan pergi meninggalkan Evan dan Gu Mei berdua. Suasana sedikit canggung. Tadi kamu ingin mengatakan apa? Tanya Evan. Evan, selamat, karena kamu sudah memenangkan pertandingan, sekarang kita adalah tunangan resmi. Ucap Gu Mei yang senang dengan pipi merona. Evan mengerutkan alisnya. Gu Mei, sepertinya kamu sudah salah paham. Ucap Evan dengan ekspresi serius. Salah paham? Apa maksudmu? Tanya Gu Mei sedikit kesal dan bingung dengan maksud perkataan Evan. Benar, kau sudah salah paham, aku ikut dalam kompetisi karena aku membantumu dan ayahmu agar kau tidak terpaksa dengan orang lain, itu karena kamu yang tidak menyetujui kompetisi perjodohan ini sebelumnya. Kata Evan menjelaskan. Apa maksudmu? Tanya Gu Mei terkejut dengan kesal. Intinya aku ikut kompetisi ini bukan karena aku ingin menjadi calon suamimu, tapi untuk membantumu agar kau tidak menikah dengan orang tidak kau sukai. Jika kau ingin tahu lebih jelasnya, tanya saja pada ayahmu. Ucap Evan berbalik ingin pergi. Mendengar itu seketika hati Gu Mei merasa sakit dan kecewa. Evan, apa kau sungguh tidak menyukaiku sama sekali? Tanya Gu Mei. Jujur aku menyukaimu tapi tidak mencintaimu, aku hanya menganggapmu sebagai teman dan aku juga sudah memiliki wanita yang aku cintai. Ujar Evan menjawab. Wanita yang kau cintai itu Ririn bukan? Apa kurangnya aku jika dibandingkan dia, katakan. Aku kurang apa jika dibandingkan dengan wanita itu? Tanya dengan marah. Heh, kau memang tidak memiliki kekurangan apapun, bahkan lebih hebat dari Ririn. Jawab Evan. Bahkan kau tahu sendiri bahwa aku lebih baik dari dia, tetapi mengapa kau lebih memilih dia daripada aku? Tanya Gu Mei. Karena aku mencintainya, di saat aku sendiri dalam kesedihan dan kesakitan tidak memiliki apapun dan siapapun, Ririnlah orang yang pertama kali datang padaku. Dia selalu percaya padaku dan menemaniku tanpa adanya keluhan sedikitpun, walau semua orang mengatakan bahwa aku adalah orang yang penuh keburukan, jawab Evan. Mendengar itu Gu Mei pun menjadi diam, dan Evan melanjutkan perkataannya. Gu Mei, aku ingin bertanya padamu, jika aku masih adalah orang yang tidak berguna sama seperti dulu, saat aku dibuang dari kerajaan Li, apa kau mau berteman denganku? Tanya Evan yang lagi-lagi membuat Gu Mei terdiam. Jangan kau samakan Ririn dengan orang lain, aku beritahu padamu Ririn adalah orang pertama yang ikut denganku, walau dia tahu kalau aku adalah seorang sampah yang tak berguna saat itu, ia mengikutiku karena ia percaya padaku. Berbeda dengan orang-orang, teman-teman, yang mengikuti aku saat ini, mereka percaya, kagum, dan menyukaiku karena mereka tahu kalau aku kuat dan bisa diandalkan. Ucap Evan. Jadi jangan bertanya lagi mengapa aku lebih memilih mencintai Ririn daripada kamu. Ucap Evan berbalik pergi. Mendengar semua perkataan Evan, di saat Gu Mei tahu dia sudah tidak punya harapan lagi untuk dicintai oleh Evan, ia pun terduduk menangis di lantai.
Di sisi lain ternyata Kaisar Gu bersembunyi di balik dinding sejak lama. Kaisar Gu mendengar dan melihat semuanya. Evan, kau cukup berani menolak putriku, tapi aku juga ingin berterima kasih padamu karena telah membuat putriku tahu bahwa tidak semua hal di dunia ini dapat dimiliki hanya dengan uang dan kekuasaan. Gumam Kaisar Gu yang bersembunyi. Kemudian Kaisar Gu menghela nafasnya dan melihat putrinya Gu Mei dengan rasa kasihan. Kaisar Gu menghampiri Gu Mei yang sedang menangis. Kaisar Gu langsung menutupi tubuh Gu Mei dengan jubah miliknya yang membuat Gu Mei seketika kaget dan berhenti menangis. Sudah jangan menangis lagi, ucap Kaisar Gu dengan lembut sambil memegang kedua pundak Gu Mei dari belakang. Ayah, ucap Gu Mei menoleh ke belakang dan melihat wajah Kaisar Gu yang tersenyum hangat. Ayo kita pulang ke istana. Ajak Kaisar dengan lemah lembut pada putrinya. Kemudian Gu Mei bangkit berdiri dan berjalan pergi bersama dengan ayahnya. Di sisi lain Silin ternyata juga bersembunyi dan melihat semua kejadiannya dari awal hingga Kaisar Gu membawa Gu Mei pergi. Plok, tangan memegang pundak Silin yang membuatnya kaget seketika. Kak Evan, ucap Silin menoleh ke belakang dan melihat Evan dengan raut wajah ingin membunuh. Apa sudah puas melihatnya? Tanya Evan yang langsung membuat Silin ketakutan hingga berkeringat banyak. Sudahlah. Ayo kita pergi, temani aku mengambil hadiah pertandingan di istana. Ajak Evan melepas pundak Silin, Silin langsung membuang nafas lega. Baik, jawabnya dengan semangat. Bagus. Ayo, ajak Evan berbalik badan dan pergi dengan santainya seperti tidak pernah terjadi apapun. Kak Evan, apakah tidak apa-apa kamu menolak putri Gu Mei seperti itu? Apa kamu tidak takut jika dia atau Kaisar Gu akan menyulitkan kamu di masa mendatang? Bagaimanapun Gu Mei adalah putri dan anak satu-satunya Kaisar Gu yang sangat kuat dan berkuasa. Kata Silin khawatir. Tidak apa-apa, mereka tidak akan menyulitkan aku. Jika mereka memang benar ingin menyulitkan aku maka biarkan saja, tapi mungkin ke depannya mereka akan menyesal. Ucap Evan. Hahaha kakak besarku memang tidak kenal takut. Kak Evan, seberapa cinta suka kamu dengan kakak ipar Ririn? Tanya Silin. Tidak tahu. Jawab Evan singkat dengan spontan. Silin langsung bingung, terkejut, dan heran mendengar jawaban singkat Evan, dan mereka berdua pun berjalan pergi. Bab 140 Pil Jiwa Dewa dan Kolam Naga Emas. Setelah kejadian itu Gu Mei tidak ingin menampakkan dirinya lagi di depan Evan. Singkat cerita di istana kerajaan Gu, Evan dan Silin bertemu dengan Kaisar Gu di aula istana. Sesuai kesepakatan kita sebelumnya, aku akan mengambil 2 hadiah dari kompetisi tadi. Kata Evan pada Kaisar Gu. Tentu saja, aku sudah menyiapkannya, ujar Kaisar Gu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari cincin ruang penyimpanannya. Kemudian seorang pelayan mengambil kotak tersebut dengan hormat dan hati-hati, si pelayan membawa dan memberikannya pada Evan. Evan menerima dan membuka kotak kecil itu dan terlihat di dalamnya ada sebuah pil yang cantik dan memancarkan sebuah aura energi spiritual. Ini memang pil penguat jiwa dewa. Kata gelap. Bagus sekali. Gumam Evan. Dan untuk masuk ke kolam naga emas, ayo ikuti aku. Ajak Kaisar Gu berbalik berjalan pergi, kemudian Evan dan Silin pun mengikuti Kaisar Gu dari belakang. Beberapa saat kemudian Evan, Silin, dan Kaisar Gu sampai di sebuah tempat ruangan rahasia di dalam istana. Pintu tersebut dipasangi sebuah formasi yang hanya bisa dibuka oleh keluarga kerajaan saja. Kaisar Gu mengulurkan tangannya dan formasi yang ada pintu tersebut pun menghilang. Ruangan ini sangat rahasia, tidak boleh ada orang luar yang boleh masuk. Kata Kaisar Gu sebelum membuka pintunya. Silin kamu tunggulah di sini. Perintah Evan yang mengerti maksud dari perkataan Kaisar Gu. Baik kak, jawab Silin. Setelah itu Kaisar Gu pun membuka pintu ruangan tersebut, kemudian Evan dan Kaisar Gu pun masuk ke dalamnya. Inikah kolam naga emas itu? Kata Evan setelah melihat sebuah kolam emas dengan air yang berwarna emas, dan di kedua sisi kolam tersebut ada sebuah patung naga yang melambangkan keagungan, kekuasaan, kekayaan, dan kekuatan. Kau masuklah ke dalam kolam itu, aku akan memberikan kamu waktu 1 hari untuk menyerap dan berlatih di dalam kolam naga emas, dan setelah 1 hari kau harus sudah keluar. Kata Kaisar Gu. Apa Kaisar Gu sungguh rela ingin memberikan kolam naga emas ini selama 1 hari padaku? Ini adalah sumber daya yang sangat amat langka. Ujar Evan yang sambil mencelupkan jarinya ke dalam air kolam. Tentu saja aku tidak rela, bagaimanapun ini adalah sumber daya yang sudah diwariskan oleh para leluhur keluarga kerajaan Gu selama ratusan tahun.
Bahkan aku sendiri saja baru 1 kali memakai kolam naga emas ini, tetapi aku juga harus menepati janjiku untuk memberikan kolam ini padamu. Ucap Kaisar Gu. Cepatlah kau masuk, manfaatkan kesempatan ini dengan baik, aku akan mengawasimu. Perintah Kaisar Gu. Sebaiknya kau jangan menyesal, 1 hari. Aku bisa menyerap habis semua air di dalam kolam ini sebelum matahari terbenam. Batin Evan. Kemudian Evan membuka bajunya tidak dengan celana, dan masuk ke dalam kolam naga emas. Sungguh energi spiritual yang sangat kuat. Kakak, menurut kalian jika dibandingkan dengan kolam air suci yang aku serap sebelumnya dengan kolam naga emas ini, kolam mana yang lebih berharga? Tanya Evan pada para elemen. Tentu saja kolam naga emas yang ada di sini, kolam ini mengandung kekuatan darah naga emas King Long, tidak bisa dibandingkan dengan kolam air suci yang sebelumnya kau dapatkan. Jawab petir. Tiba-tiba Evan merasakan ada sesuatu di dalam kolam yang bergerak dengan sangat cepat. Apa kalian merasakan sesuatu? Sepertinya tadi aku melihat sesuatu bergerak dengan sangat cepat di dalam kolam. Kata Evan waspada. Iya benar, aku merasakan ada jiwa kecil yang hidup di dalam air, kata angin. Evan, cepat keluar. Perintah petir berteriak. Boom! Evan terlempar keluar dari kolam. Ledakan tersebut mengagetkan Kaisar Gu dan Silin yang berada di luar ruangan. Uhuk. Batuk Evan mengeluarkan darah sambil memegang dadanya. Berani sekali orang luar masuk ke dalam kolamku. Ucap seekor naga emas yang keluar dari dalam kolam. Evan yang terkejut sambil menahan rasa sakit hanya diam di bawah tekanan yang dikeluarkan oleh orang itu. Sial, apa-apaan ini? Kenapa ada orang muncul keluar dari kolam? Gumam Evan. Itu adalah jiwa kesadaran yang tersisa dari naga emas King Long, jiwa ini setara dengan seorang tingkat Kaisar Emperor level 6. Ucap petir. Di sisi lain di waktu yang sama kediaman kota salju merah darah tepatnya di ruang latihan jenderal. Tubuh Evan yang asli ikut merasakan tekanan yang dirasakan oleh jiwa yang berada di bayangannya yang ada di istana kerajaan Gu. Evan mengerat giginya hingga mengeluarkan darah. Kembali ke istana kerajaan Gu, Kaisar Gu sangat terkejut ketika melihat seekor naga emas yang setara dengan tingkat Kaisar Emperor berada di hadapan Evan dan sedang menekan Evan yang sedang terluka. Sedangkan Silin yang berada di luar ruangan hanya bisa penasaran tentang apa yang terjadi di dalam.